surat Waqiah yang kita kaji, menjelaskan tentang anwa'u adzabi ahli syimali fil akhirah, menjelaskan tentang macam-macam siksaan yang diberikan pada kelompok ahlus syimal, ahlul masy'amah atau ahlus syimal fil akhirati, ing dalam akhirat. Kemarin yang sudah, kelompok yang pertama sabiqun as-sabiqun, kemudian kelompok ahlul yamin, ashabul yamin atau ahlul yamin, lalu kelompok yang ketiga ini ahlus syimal. Washabus shimali ma ashabus shimal fi samum wa hamim wa dhillin min yakhmum la barid wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinsil 'azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idzaman inna lamab'utsun aw abaa'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuhad dallun al-mukadzibun lakinuna min syajarin min zakkum famali'una minal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun famali'una minal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin. Sampai di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'u adzabi ahli syimali, piro-piro macam-macamnya siksaan bagi ahli syimal fil akhirati, dalam akhirat. Washabus shimali ma ashabus shimal, ashabus shimali utawi ashabus shimal iku ma utawi opo ashabus shimali yang disebut dengan ahli syimal, ashabus shimal. Fi samumin wa hamimin, fi samumin wa hamim. Samum artinya dalam angin yang sangat panas. Samumin itu udara, ya, udara, angin. Wa hamimin, udara yang sangat panas. Wa hamimin ay ma'un syadidul hararah, dan air yang sangat panas. Hamim artinya adalah ma'un syadidul hararah, air yang sangat panas. Jadi samum udara yang panas banget, kemudian hamim adalah airnya juga sangat panas. Wa hamimin. Wadhillin mamdudin, hamim wadhillin mamdudin, dan di dalam iup-iupan wadhillin mamdud miyakhmumin, wadhillin dan ing dalam iup-iupan miyakhmumin. Yakhmum artinya dari dukhanin aswad, jadi ada asap yang hitam, yang syadidus sawad. Jadi mereka dalam situasi, dalam keadaan dinaungi oleh adanya dukhan, jadi asap hitam. Itu yang Jakarta sekarang. Ya. Jakarta itu adalah bahasa Arabnya yakhmum, apa namanya? Ya. Jadi udaranya buruk, airnya juga buruk. Itu gambaran dari ashabus syimal. Ya. Ashabus syimal. Ya. Airnya juga sudah, ketika daerah atau situasi lingkungannya sudah, tadi ini gambarannya. Gambarannya apa tadi? Fi samumin hamim lalu wadhillin. Berarti
situasi yang ashabus shimal. Kalau ashabul yamin, apalagi ashabikun, ya situasinya kemarin itu, kenikmatan yang diperoleh semuanya serba indah, serba bagus. Nah itu terkait dengan posisi lingkungan, posisi air, posisi udara gitu ya, termasuk lingkungan kehidupan sosial yang ilan salaman itu situasi yang betul-betul menggambarkan tentang keindahan, kedamaian, kenyamanan dan sebagainya. Tapi kalau ashabus shimal kebalikannya. Washabus shimali ma ashabus shimal. Yang pertama kondisi fi samum wa hamim. Samum itu adalah kondisi udaranya yang sangat panas. Dan fadhu fil masan. Wa hamimin, airnya itu ma'un syadidul harar. Jadi ibarat banyu sing mendidih yang panas, banget. Jadi situasi yang trouble, situasi yang kacau itu gambarannya ya api. Api itu simbol dari sesuatu yang mendekati pada hal-hal yang tidak nyaman, tidak baik lah. Kalau mendekati kepada air, kepada pepohonan, itu lebih kepada tadi ini ashabul yamin, ashabul yamin. Kalau ashabus shimal gambarannya itu ya pada situasi yang buruk, situasi yang sangat buruk. Nah itu lebih dekat kepada api tadi ini. Yahmum la baridin la huwa baridun ka ghairihi minadh dhalal. Jadi tidak, situasinya la baridin, tidak ada adem, ora ono ademe. La baridin itu la huwa baridun ka ghairihi. Tidak ada kondisi yang sejuk lah, tidak ada kondisi yang adem. Ya, ka ghairi seperti yang lainnya, minadh dhalal, dari minadh dhilali ya. Minadh dhilali, al-dhilal itu artinya dari yup-yupan. Yang kedua, wala karimin, juga tidak ada situasi yang menghalau, yang bisa menghindarkan dari panas. Jadi la baritin itu ora ono adem sing dadekno kita bisa berteduh, dan tidak ada yang bisa, tidak bisa menghilangkan terhadap adanya panas yang muncul di matahari, yang muncul dalam situasi itu. Ay wala huwa nafi'un yadfa'u adal kharri liman ya'wa bihi. Yang dimaksud dengan la baridin wala karim, kalau la baridin itu la huwa baridun ka ghairihi, situasi udara, situasi lingkungan yang tidak bisa menjadikan kita berteduh dengan nyaman. Minat dhilal, dari dhilun, dari apa? Yup-yupan. Wala karim, juga situasi itu tidak bisa menghilangkan suasana panas yang luar biasa itu. Liman ya'wabi, yang berlindung di bawahnya. Jadi kan ya betul-betul menjadi situasi yang kredit ya, yang betul-betul yang mati orang tapi hidup pun dalam situasi yang luar biasa seperti itu, yang tertekan seperti itu. Baridu wala karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Innahum saat temani ashabus shimal. Kenapa mereka diberikan situasi kehidupan di akhirat yang seperti itu keadaannya? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Jadi tetap imbalan atau hukuman ya, kalau itu hukuman, kondisi kehidupan di akhirat bagi ashabus shimal itu ya sebagai bentuk akibat imbalan dari perbuatan dia di dunia itu. Nah, di sini sifat adilnya Allah itu ya.
adil itu memberikan hukuman berdasarkan perbuatan yang dia lakukan. Beda dengan zalim. Kalau zalim itu orang lakonnya popor atau salah popor kemudian diberi tindakan, diberi hukuman, itu berarti zalim. Adil itu keseimbangan antara yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Nah, di luar Allah Maha Adil itu Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Sehingga bisa saja orang yang mestinya dihukum karena dia punya hal-hal tertentu yang bersifat khusus yang menjadikan Allah itu memberikan kasih sayang, lalu yang mestinya dihukum itu lalu dimaafkan oleh Allah, diberikan kasih sayang. Jadi mestinya kudu menerima hukuman lalu kemudian bisa diringankan, bisa dibebaskan, bisa dialihkan. Nah itu sepenuhnya hanya Gusti Allah, sifat dari Rahman, rahmati Gusti Allah. Makanya jadi kalau adil ukurannya apa tadi? Ukurannya normatif berdasarkan perbuatan. Hukuman yang berdasarkan apa? Perbuatan. Nah Allah di luar Maha Adilnya Allah itu punya sifat Rahman, Rahim. Nah ada kisi-kisi sesungguhnya seseorang untuk bisa mendapatkan rahmat itu yang bisa jadi dari sesuatu yang kita tidak tahu atau kita tidak ngereken atau kita tidak menganggap bahwa itu menjadi sesuatu yang dari Gusti Allah itu sendiri. Hanya kata Nabi itu jangan remehkan perbuatan baik itu, walau bisyikki tamrah. Syikki tamrah itu meskipun dengan separuh kurma. Kurma itu kan sudah kecil, tapi itu gambarannya bukan lalu tekstualnya syikki tamrah, tapi perbuatan sekecil apapun kebaikan itu tetap harus kamu perhatikan. Maksudnya begitu ya. Yang menurut kita itu kecil, yang menurut kita itu remeh. Lalu bisyikki tamrah itu ya. Karena dari situ orang mungkin bisa mendapatkan sifat rahmati Gusti Allah tadi. Ya. Sehingga yang mestinya orang itu karena ngelakoni barang tidak benar yang mestinya dihukum, lalu Allah tidak menjadi hukum karena Allah melihat wis awakmu biyen tahu ngelakoni, tahu ngamalno kayak begini. Ya kayak itu kasusnya perempuan nakal yang lalu dia memberi makan minum anjing. Itu Allah suka. Karena dia punya kasih sayang itu. Meskipun dia harus masuk neraka tapi akhirnya diampuni. Diampuni. Makanya orang masuk surga itu karena rahmat Gusti Allah. Nah, rahmat itu dari amal perbuatan dari ini. Terkadang tidak mesti amal itu yang besar menurut ukuran manusia, tapi Allah menganggap itu besar, menganggap itu besar. Sadari kita nyebrang nowong yang sudah tua, makanya tidak bisa nyebrang di jalan, kemudian dengan spontan kita biasa, kemudian kita seberangkan. Bisa jadi ketika kita melihat orang yang jalan dia kehabisan samu atau belum bisa makan, ayo makan orang meskipun kita nggak kenal, itu kan nilainya bagi Allah itu jauh lebih tinggi gitu. Jauh lebih tinggi. Bisa saja kita jalan ketika kita menunduk di situ ada duri atau yang biasa sekarang itu orang paku. Ya. Lalu kemudian kita ambil, kita buang supaya nggak mencelakakan orang. Perbuatan itu kecil, membuang paku, tetapi dia bisa menyelamatkan akibat yang besar yang bisa timbul dari situ. Ya, logikanya ya kalau mobil lalu kena itu, lalu dia berjalan dalam kecepatan tinggi, melaku dalam kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba bannya dia jadi kempes, dia tidak bisa mengendalikan, potensi kecelakaan yang fatal itu besar. Tapi dimulai dari sesuatu yang kecil, itu namanya walau bisyikki tamrah. Makanya sesuatu yang kecil itu jangan dengar, wah aku gak menurut wae kok gitu. Ya itulah makanya kenapa saya ngajak ngaji pagi itu. Ngaji kan mungkin kelihatan
mau ngaji ya, aku iso ngaji nuliane untuk ngaji aku seru. Tapi saya melihat komitmen dan visi itu dari ngaji nih. Dari ngaji. Dari ngaji ini, nah, saya bisa melihat ini berarti tenan, ya sungguh-sungguh punya komitmen, punya visi itu. Terkadang dimulai dari sesuatu yang kecil. Kalau itu kamu anggap kecil, saya lagi ya, kita seringkali menganggap itu kecil, padahal sesungguhnya dia besar dan punya nilai yang besar. Nah itu yang saya maksud. Makanya kenapa saya jangan ngaji? Satu, tujuannya menjaga visi, menjaga agama kita, jaga diri kita. Yang kedua, di sini saya mengukur tingkat visi dan komitmen kita terhadap institusi. Sehingga kenapa tahun ini saya rubah, saya harus datang langsung, karena di sini tidak mungkin saya datang di AIS dan di sini, ya saya bagi dengan Fikri. Dan sekalian dia juga belajar ngaji pada ini. Karena saya ingin mengatas pada visi komitmen ya, komitmen pada itu. Nah bagi orang yang manjang kepingin api ya tanpa ada tekanan apapun ya, karena saya butuh jadi orang baik, berarti sudah jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Lagi ini menjaga institusi, menjadi sebuah komitmen. Maka saya sudah bilang Pak Fakih, semester nanti semua dipastikan untuk jadi kaizen semua, yang bisa 6 hari usahakan itu ya, supaya saya tidak merasa berdosa kalau kamu tidak punya jam atau tidak ngaji ya kan, karena merasa transaksional, saya tidak punya jam hari itu, atau jam saya jam 2, 3 ya wis melok ngaji gitu. Itu kan dalam tanda kutip itu kan wis pikirannya wis ya nggak butuh saya dengan ngaji itu kan. Begini nih saya, karena komitmen saya pagi ngaji di AIS, saya harus berangkat ke sini, nanti balik ke sana lagi harus ngurus apa lagi di sana gitu ya. Artinya standar ukuran kita itu ada di sini. Ya sudah, yang tidak punya komitmen ya sudah, berarti kita cari betul-betul yang punya komitmen. Ya, karena sekali lagi kita tidak boleh mempertaruhkan. Di sini bukan untuk kerja cari duit, tapi harus punya hati, punya bahwa itu di situ nanti ada duit, itu sudah pasti, sudah pasti. Nah, kalau cetek uang dalam dunia ilmu, dalam dunia pendidikan, cetek aja sedang mengukur itu ya di pabrik saja, jangan kerja dunia pendidikan. Jualan saja nasi goreng, jualan itu kamu dapat duit, meskipun tanpa visi, tanpa komitmen, tanpa itu tidak apa-apa, itu dapat duit. Nah, jadi kalau kita sudah komitmen, jadi jam pertama, jam kedua kan lama saja. Andai kata tidak ada ngaji, momennya sekolah kan itu masuk. Iya tuh? Terus kalau ngaji dianggap nomor 2, kalau itu terus di mana letak kita jaga agama kita, komitmen visi kita itu di mana? Apalagi yang ngaji sudah saya sendiri gitu, pengasuh yang ngaji ini, yang ngaji Gus Fikri sendiri gitu. Ya, ini saya minta supaya saya biar bisa mengambil sikap lah nanti ya, yang benar gitu ya. Jadi kalau menurut repot ya repot, berarti kalau repot ya tidak bisa kerja gitu deh, sudah tidak bisa melaksanakan tugas. Jadi berarti ngaji ini normatifnya tugas, tapi di luar normatif adalah kebutuhan. Sama dengan kita mulang, normatifnya kan tugas. Tapi sebagai seorang yang punya jiwa pengabdi, sebagai jiwa perjuangan, jiwa pengabdian, ini bukan saya yang butuh mulang ini gitu. Ini karena saya harus menjaga agama, menjaga ini dan seterusnya. Dan sistem ini kita ambil yang terbaik, yang terbaik. Artinya tidak ada lembaga pondok yang bisa menjaga pesantren sekalipun ya, apalagi di luar pesantren kita sudah tidak mikir ya, tidak ngomong gitu. Di pondok yang sudah kehilangan visi, yang sudah kehilangan, lalu sudah terjebak pada kontraktual, nyambut gawe bahasanya ya, sudah kontraktual. Bedanya Anda dengan suami Anda adalah karena Anda terikat oleh cinta, ngasih duit itu karena cinta, bukan karena kontraktual.
Seorang laki-laki yang datangkan orang perempuan yang nakal, dia memberi uang karena kontrak tua. Tidak ada cinta, hanya nafsu. Gitu. Saya tidak ingin kita datang di sini hubungan itu tidak ada hubungan cinta. Ya, tidak ada hubungan cinta. Ya, kita datang dengan hati, bukan sekedar karena kita butuh uang, dibayar 50.000, habis melayani orang laki-laki dibayar 100.000, bukan itu. Tidak ada apa-apanya itu. Ya, nah, itu yang saya maksud. Harus mencintai ilmu, mencintai agama. Nah, sekali lagi itu kudu dilatih, dilatih sampai betul-betul kita sudah tidak berpikir apa yang sudah dijamin oleh Gusti Allah, rezeki apa-apa itu sudah dijamin. Yang kita pikir terus berbuat kebaikan. Ojo sampai sesuatu yang kita katakan baik lalu menjadi sesuatu yang dunia saja, sebatas dunia. Karena banyak kebaikan akhirat itu, loh ini akhirat loh ya. Yang ngaji sholat itu kan akhirat. Tapi dia sesungguhnya hanya menjadi dunia. Dan sebaliknya orang yang punya visi, punya komitmen yang ketoi dunia itu bisa saja di akhirat. Seorang yang punya kecintaan kepada Allah, dalam bahasanya itu sudah hati ini betul-betul toto bersih. Ketoi nyambut gawe, tapi nyambut gawe ini dari ganjaran, maju dari ganjaran. Tapi wong sing tidak punya komitmen itu, ketoi mulang, ketoi ngaji Quran, tapi dari duit. Pikirannya karena di situ ada dunia. Jadi kemuliaan, jadi jabatan, jadi ya sudah, Allah tetap ngasih saja, tapi untuk dunia saja. Nah, kita ingin semua menjadi kebaikan yang tembus di akhirat. Makanya kata Nabi itu kam amalin minat dunia, banyak amal dunia itu lalu menjadi amal akhirat. Sebaliknya, dan banyak amal yang kelihatannya amal akhirat. Amal akhirat itu ya gitu, sholat itu adalah amal akhirat, haji amal akhirat. Orang sedekah amal akhirat. Tapi betapa banyak orang yang haji yang lalu kemudian dia tidak lebih hanya mendapatkan gelar sosial, anggapan sosial. Betapa banyak orang yang sedekah tapi sekedar dia mendapatkan penghargaan sosial saja. Baik, tapi dia tidak punya. Dari mana itu persoalannya sudah di jiwa. Allah yang dikehendaki lalu menjadi nyawanya itu. Tapi awalnya harus melakukan itu. Nah, di setiap kehidupan kita, di institusi keluarga maupun di institusi lembaga, di masyarakat, di institusi negara ya, apapun yang kita lakukan kalau sudah dengan jiwa itu akan punya nilai yang kroso, tembus itu akan kelihatan. Orang yang karena pencitraan ketika melakukan sesuatu, ya toh, pejabat yang melakukan pencitraan karena ingin dapat dukungan dan sebagainya, terus nyatanya kita saja kan bisa merasakan loh menurut saya. Oh iki tenanan nyambut gawe ini. Oh iki tenanan dia untuk itu, iki dia sekedar ingin golek jeneng dan seterusnya. Nah itu yang saya maksud. Kam amalin itu harus kita hindari. Jadi sekali lagi, kalau sudah mindsetnya tidak tepat, sekali lagi apapun yang kita lakukan, satu tidak menjadi kebaikan, yang kedua untuk tembus ke anak apalagi dalam dunia ilmu itu tidak bisa. Karena tadi orang menyampaikan ilmu, menyampaikan agama ini kan sesuatu yang bersifat rasional tapi sekaligus juga sesuatu yang bersifat transendental. Di sini ada agama itu wahyu, ada ilmu itu ukurannya adalah ilahiyah.